Dan setelah menentukan tempat yaitu Yaumuz Zinah untuk pertemuan tukang-tukang sihir dengan Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun mulai mengundang manusia untuk berkumpul dan menyaksikan kemenangan tukang-tukang sihir atas Nabi Musa. Kemudian pada waktu itu orang-orang berkumpul dan Fir'aun pun menyaksikan. Nabi Musa dan tukang sihir pun hadir dan mereka mengeluarkan sihir yang telah dikuasai masing-masing. Tukang sihir pun melempar tongkat serta tali lalu mereka berkata, "Atas kemuliaan Fir'aun, kita yang akan menang." Lalu tempat itu seketika dipenuhi dengan ular-ular. Lalu Nabi Musa melihat tali dan tongkat tukang sihir tersebut sehingga merasa ketakutan. Allah berfirman, "Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan melahap apa yang mereka buat." Lalu Nabi Musa merasa tenang dan melemparkan tongkatnya sehingga tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar yang memakan setiap ular tukang sihir. Lalu tukang sihir bersujud dan berkata, "Kami beriman pada Rob Harun dan Musa alaihi salam." Islamnya tukang sihir membuat goncangan pada istana Fir'aun yang mana dia kumpulkan mereka untuk menghancurkan dakwah Musa dan Harun. Lalu Fir'aun beserta para tukang sihir marah. "Kalian beriman padanya sebelum aku mengizinkan kalian. Sesungguhnya kemenangannya pada kalian hari ini itu sebab kalian juga." Lalu Fir'aun juga mengancam tukang sihir. "Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang. Kemudian aku akan salib kalian semua." Karena iman mereka yang teguh dalam hati para tukang sihir, maka mereka tidak menghiraukan ancaman Fir'aun dan berkata padanya, "Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami." Lalu orang-orang Mesir Fir'aun mulai mengintimidasi terhadap Musa dan orang-orang yang beriman padanya, lalu mereka menakutinya dari akibat meremehkan mereka, lalu memperingatkannya bahwa dakwah kepada Allah akan menemukan kehancuran syariat hukumnya. Lalu kalimat ini mengisyaratkan pada Fir'aun akan bahaya yang nyata pada peraturannya. Fir'aun pun menjawab, "Akan kita bunuh anak laki-laki mereka, dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka." Kemudian Nabi Musa menasihati kaumnya untuk bersabar atas ujian dan selalu meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberitahu mereka bahwa bumi ini milik Allah dan telah mewariskannya kepada orang yang dikehendaki dari hamba-hambanya, serta keberhasilan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Pada waktu itu jelas bahwa Fir'aun tidak akan pernah beriman kepada Nabi Musa dan tidak akan lepas untuk menyiksa Bani Israel. Maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk keluar dari Mesir bersama Bani Israel dan mengatur agar perjalanan perginya tengah malam dan memberitahunya bahwa Fir'aun akan mengikutinya dengan pasukannya. Lalu Fir'aun mendapatkan kabar bahwa Musa bersama kaumnya keluar meninggalkan Mesir. Lalu ia mengutus prajuritnya dari kerajaan dengan jumlah pasukan yang sangat besar untuk menangkap Musa beserta para pengikutnya. Nabi Musa berhenti di depan laut dan pasukan Fir'aun mulai mendekati mereka. Lalu kaum Nabi Musa merasa takut karena di depan mereka ada laut sedangkan ada musuh di belakangnya. Lalu mereka tidak mempunyai perahu ataupun persenjataan untuk berperang karena mereka bergolongan dari perempuan-perempuan dan anak-anak kecil beserta laki-laki yang tidak mempunyai senjata untuk melawan Fir'aun. "Fir'aun akan menangkap kita." Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Hingga pada akhirnya turun wahyu dari Allah. Lalu kami wahyukan kepada Musa, "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu," maka terbelahlah lautan itu. Dan setiap belahan seperti gunung-gunung yang besar. Lalu Musa memukul tongkatnya pada laut dan melihat di tengah laut ada jalan yang terbelah menjadi dua. Lalu ia memerintahkan kaumnya untuk berjalan di depan. Dan ketika Nabi Musa selesai melewati laut, Allah Ta'ala menghendaki Fir'aun tenggelam bersama para pasukannya di tengah laut. Lalu ombak menerjangnya dan menenggelamkan Fir'aun beserta pasukannya. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ